Masih ingat juga komentar kemarin itu ketika Nabi Musa mencari Tuhan. Tuhan bilang, ya Musa kau tak bisa melihat aku. Nah, coba-coba dijiwai, dipahami. Karena Musa mengatakan, ya kata Tuhan mengatakan kepada Musa, kau tidak bisa melihat aku ya Musa. Ya, karena sesungguhnya yang melihat di diri kau itu berarti mata kita ini, basor. Karena itu adalah aku, kata dia. Nah, itu juga menuntut ya kesadaran kita yang berpikir alim, yang melihat ini basor, mendengar ini sama, ya, yang berkata-kata ini kalam, yang bergerak kudrat, iradat dan seterusnya. Maka lewat ini pahami balik kata-kata yang saya katakan tadi, kita ini sudah lama mati. Lantunan Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad kita hadiahkan kepada rohani Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita coba malam hari ini mengangkat topik apa itu zat dan apa itu sifat. Ada satu hal yang membuat kita kadang-kadang tidak sampai kepada apa yang dihajatkan, yang dimaksudkan terkait kita mengenal Allah itu melalui sifatnya. Ya, karena ada orang masih memahami terhentinya bicara sifat itu kok bisa itu jadi zat. Nah, kadang kan begitu. Namun sebelum itu membuka memori kita bahwa sudah sama kita ketahui ketika Nabi Allah Adam diciptakan secara sempurna, ucapan yang pertama kali yang keluar dari bibir Rasulullah itu adalah kalimat takbir Allahu Akbar. Maka tentu kita selusuri kenapa Nabi Allah Adam mengucapkan kalimat takbir Allahu Akbar. Tentu ini menunjukkan bahwa Nabi-Nabi Allah itu juga bermarifat. Artinya setelah Nabi Allah Adam melihat sifat Allah di dirinya, ya itulah dia sampai mengatakan kalimat Allahu Akbar. Nah, barangkali ini bisa jadi acuan kita terkait dengan kita bertakbir di dalam bersolat, kita bertasbih, bertahmid, bertahlil. Ya, hendaklah ini kita jadikan sebuah dasar. Ya, kalau kita mau sholat itu sebelum takbir, ya sesuai dengan dasar kajian kita adalah mengenal dulu. Maka saksikan dulu sifat Allah di diri kita itu dengan nyata, dalam artian nyata, senyata-nyatanya, baru kita bertakbir. Dan itu terjadi dari awal sampai akhir sholat, sampai salam. Bahkan di luar sholat pun kita upayakan terus kita yang namanya melihat Allah itu melalui sifatnya pada diri kita. Cuma untuk merumuskan, jangan lagi kita ini bermain matematika dalam artian kudrat di kaki, iradat di hati, ilmu di kepala, hayat di hidung. Jangan seperti itu. Kita naikkan sedikit pemahaman bahwa diri kita ini baik zahir maupun batin ini di sisi Allah adalah sifat. Jadi secara otomatis kita merasakan bahwa diri kita ini adalah sifat Allah.
Nah, bukankah kalau kita mau melihat Allah itu melalui melihat sifat? Jadi zat mutlak itu hanya Allah. Di luar zat Allah itu namanya sifat. Maka definisi sifat itu adalah dia berdiri di atas zat. Sifat itu berdiri di atas zat. Ya, begitu kita untuk melihat apa itu sifat. Seumpama misalnya cabai itu sifatnya pedas. Nah, itu bahasa. Jadi ke depan ini ya melihat Allah itu ya rasakan aja kalau diri ini adalah sifat Allah. Ya kan? Sifat kita ini memang diri kita ini memang sifat Allah. Ya. Dan kita sudah lama mati. Yang hidup di diri kita ini ya sifat itu. Ya. Nah, ini bisa agar bisa dipahami. Jadi lagi jangan lagi, kan nggak boleh ya, proses belajarnya begitulah memang. Kudrat di sini, irodat dan seterusnya. Tetapi malam hari ini kita tingkatkan pemahaman kita bahwa diri kita inilah sifat itu. Jadi antara sifat dengan zat itu bagaikan bayang dengan yang punya bayang-bayang. Ya. Nah, bayang-bayang dengan yang punya bayang. Maka tidak akan bergerak bayang itu kalau tanpa bergerak yang punya bayang. Yang punya bayang itulah ditafsirkan dalam kajian ini sebagai zat. Ya kan? Sebagai zat. Sedangkan bayangan itu adalah kita. Jadi begitu akrab dan dekatnya antara Allah dengan karena diri kita ini sifat, hal yang tidak terpisahkan. Namun dipastikan dulu, karena sifat itu juga mendefinisikannya adalah kelakuan zat. Maka misalnya kita memahami bahwa sifat itulah kenyataan daripada zat. Kalau begitu kita melihat zat itu sama dengan melihat sifat, berarti sama kita melihat zat. Nah, kalau diri kita ini sifat, dan sifat itu adalah yang berdiri di atas zat. Ya, dan kita memang tidak bisa melihat Allah itu karena keterbatasan. Ya, dan kemudian dikatakan di situ mukhalafatuhu lil hawadis, tidak bisa digambarkan, maka lihat sajalah, rasakan saja kalau ini diri kita ini sifat Allah. Yakinlah kita itu tadi bagaikan bayang-bayang dengan yang punya bayang. Kira-kira kawan-kawan berpisah nggak bayang-bayang dengan yang punya bayang? Ini kira terpisah nggak? Kalau menurut saya nggak. Ya, bergeraknya bayang-bayang itu karena bergeraknya yang punya bayang. Itu kalau diambil hadisnya itu ya. La tataharraku syai'un illa bi'iznillah. Takkan bergerak sesuatu itu tanpa izin Allah. Jadi gitu dia Pak Ferry. Jadi kita ini sudah sifat. Bahkan itu yang sering hadis kita dengar. Status kita ini, manusia itu rahasiaku, aku rahasia manusia. Rahasia diriku adalah sifatku. Sifatku itu tidak ada yang lain. Itu adalah aku. Nah, coba kita rombak untuk di dalam. Ya, maka sifatku itu tiada yang lain. Itu adalah zat. Gitu dia. Jadi terkait dengan itu, ya, kalau kita kaitkan dengan ayat Allah innani anallah, sesungguhnya aku. Nah, aku itu kalau bagi kita memahaminya, kita bukanlah jadi Tuhan.
Ya, tapi diri kita ini tempat memandang Tuhan. Jadi ketika dikata di ayat itu mengatakan innani, sesungguhnya aku yang mana itu? Ya, itu adalah pengakuan daripada zat. Nah, bagi kita itu sih sifat. Jadi kalau sesungguhnya aku itu kan ke dalam. Ya, kalau dia bukan keluar. Jadi kalau ke dalam, sesungguhnya aku, begitu dia. Maka pandangan kita itu tadi, ya kita memang sifat, tapi di balik sifat ini ada zat. Nah, jadi ini harus kita pahami betul-betul, sehingga hilang keraguan kita kok sifat jadi zat gitu. Masih muncul pertanyaan itu. Ya kan, zat ya zat lah, sifat ya sifat lah gitu dia. Nah, makanya judul kajian kita malam hari ini, apa itu zat, apa itu sifat. Nah, tidak berpisah antara zat dengan sifat. Nah, terpisahkah zat dengan sifat itu? Sekali lagi, kalau secara logikanya enggak terpisah. Ya, tak terpisah dia tuh. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bahkan saya ingin mengatakan mustahil antara zat dan sifat itu terpisah. Nah, maka hari ini kita menjajamkan, melatihkan diri bahwa diri kita ini sifat. Nah, tapi di dalam sifat itu tadi apa? Zat. Nah, sifat itu siapa? Itu kelakuan tuh, kelakuan zat. Nah, yang penting jemaah dimuliakan oleh Allah, kita bisa merasakan. Nah, kita lihat, ingat sekali lagi, memang diri kita ini tempat melihat Tuhan dengan cara melihat, salah satunya melihat sifat itu. Tapi jangan terhenti pada sifat. Kita harus melihat kepada sifat itu, tak bercerai-berai dia dengan zat. Nah, cuma yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita lihat redaksi aslinya, adapun zahir sifat itu kepada makhluk, tempat memandang sifat Tuhan. Ini kalau bahasa dari kitab. Saya ulangi lagi, ya. Adapun zahir sifat itu kepada makhluk. Dan sifat Allah itu memang nyata gitu ya. Zahir itu nyata, kelihatan. Nah, katanya apa? Adapun zahir sifat itu kepada makhluk, tempat memandang sifat Tuhan. Nah, jadi kalau kita mau melihat Tuhan, melihat diri. Ya, bisa juga dengan cara menyadari diri kita ini sifat Tuhan. Nah, maksud saya begini, jangan lagi kita melihat diri kita ini, ya bukan melihat Tuhan gitu. Tapi lihatlah sifat Tuhan diriku ini. Nah, itu kan masih syariat. Tapi kalau kita lebih dalam lagi, sifat itulah kenyataan daripada zat. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, jadi bayang-bayang apa katanya, bayang-bayang sifat Tuhan kepada hamba, ya. Dia katakan apa? Wujud kita bayang-bayang bagi wujud Allah. Jadi bahasa lainnya, kita ini adalah bayang-bayang kenyataan Allah. Ya, jadi jangan lagi ragu kalau melihat sifat itu sama dengan melihat Tuhan. Jadi kalau zat Allah itu jemaah dimuliakan oleh Allah, sampai kapanpun ainnya, arti ain itu bendanya itu ya tidak bisa kita lihat, ya, nggak bisa dilihat itu, nggak bisa dihayalkan seperti apa dia, ya, nggak bisa. Cuma cukup meyakini kalau zat Allah itu
ada. Tiada yang lain, memang dialah yang nyata. Nah, cuma yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka oleh karena itu sekali lagi kita ingin memastikan ya, kalau zahir sifat kepada makhluk, tempat memandang sifat Tuhan yang zahir pada makhluk, jadi bayang-bayang sifat Tuhan kepada hamba. Jadi lihat bayang Bapak namanya, sifat itulah, di dalam sifat itulah dia gitu. Ya. Jadi kita simpulkan jemaah dimuliakan oleh Allah, ya bagaimana kaitan zat dengan sifat? Hal yang tak bisa dipisahkan. Di mana ada zat, di situ mesti ada sifat. Jadi supaya kita tadi kembali kepada pengantar tadi, Nabi Allah Adam itu dia melihat itu. Atau dengan cara fisik, dengan cara batin, menyadari, sadari gitu. Pastilah kalau di dalam ceret itu susu dikeluarkan, pasti dituang ke gelas, pasti susu. Ya tidak mungkin berubah itu, tidak mungkin berubah. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitulah kita juga dalam kajian ini cara mengesahkan sifat Allah. Ya, kalau kita lihat lagi kalimatnya, kami mengesahkan sifat Allah itu tiada yang berkudrat, tiada yang berirodat, berilmu, berhayat, mendengar, melihat, berkata-kata, bihaqqin illallah. Tak ada yang berkuasa, berkehendak terkecuali Allah. Nah, jadi sifat yang ada di diri kita itu, kalau begitu itu nyata siapa? Nyata Allah. Maka bolehlah kita, kalau kita berdoa itu ya ke dalam diri. Ya, nyata betul Allah ini, nyata betul. Karena dah jadi di diri kita ini. Ya, nah dipahami baik-baik begitu. Ya, ini memang harus kita dalami sehingga bertuhan itu betul-betul bisa kita rasakan dan betul-betul bisa kita saksikan. Ya, cuma yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya sekali lagi ya saya berharap kepada kawan-kawan sudah tidak lagi menjadi apa namanya sebuah pertanyaan. Kalian mengaji sifat, kok sifat kalian jadikan zat? Nah, apa ceritanya gitu? Jadi sudah tahu kita paralel antara sifat dengan zat. Nah, cukup dengan bermakrifat, mengenal sifat Allah di diri itu, sifat itu memang sangat terkait erat, tak pernah bercerai-berai, ya berantara di antara zat dengan sifat. Diri kita ini pandang betul-betul, putuskan diri kita ini sifat Allah, karena kita tidak bersifat, yang bersifat hanya Allah. Maka nyata sifat itu pada di diri. Kalau nyata sifat itu pada diri, ya kan, maka mengikut dia kepada i'tiqad kalau sifat itu, kalau zat itu juga nyata melalui sifat. Ya, ini harus dipahami. Ya, masih ingat juga komentar kemarin itu ketika Nabi Musa mencari Tuhan. Tuhan bilang, ya Musa, kau tak bisa melihat aku. Nah, coba dijiwai, dipahami. Karena Musa mengatakan, ya kata Tuhan mengatakan kepada Musa, kau tidak bisa melihat aku ya Musa. Ya, karena sesungguhnya yang melihat di diri kau itu berarti mata kita ini, basar. Karena itu adalah aku, kata dia.
Nah, itu juga menuntut ya kesadaran kita yang berpikir alim, yang melihat ini basor, mendengar ini sama, ya, yang berkata-kata ini kalam, yang bergerak kudrat, iradat dan seterusnya. Maka lewat ini pahami balik kata-kata yang saya katakan tadi, kita ini sudah lama mati, ya, sudah lama tiada. Yang hidup, yang ada di diri kita hanya kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama basar, kalam. Ya, nah seperti itu. Jadi lihat betul ke dalam diri itu. Ya, supaya jangan salah alamat. Jangan salah alamat. Makanya itu sering dikemukakan para, ya, seperti guru-guru kita mengatakan, kita bukan mau menyembah Tuhan yang diciptakan, yang kita ciptakan, tapi mesti menyembah Tuhan yang menciptakan. Lewat ini, malam hari ini, ya secara singkat saya sampaikan, jujur saya agak capek kali hari ini, ya kan. Nah, makanya agak loyo sedikit. Maka oleh sebab itu coba pahami lagi antara zat dan sifat. Ya, sifat itu adalah kenyataan zat. Sifat itu tempat melihat zat. Sifat bagaikan bayang-bayang dengan yang punya bayang. Tidak ada jarak, tidak ada antara, tapi dia ketersambungan. Kalau sudah begitu kondisinya, maka sadarilah diri kita ini adalah sifat. Boleh kita bilang begini, sifat itulah yang menyembah zat. Iya kan? Nah, kalau begitu nanti kalimatnya berarti terpisah dong sifat dengan zat. Terpisah sifat dengan zat. Kalau sifat menyembah zat, bisa-bisa namanya kan? Nah, namun tauhid mengarahkan kita untuk menjadi esa, bukan untuk menjadi berbilang-bilang. Ya, coba kawan-kawan rasakan, sadari kalau kita ini adalah sifat. Dan pahami, rasakan kalau sifat itu tempat memandang Tuhan. Sadari diri kita ini adalah bayang-bayang dari zat. Nah, kesadaran-kesadaran yang begitu harus kita miliki. Ya, apatah lagi kita dalam bermusyahadah, bermujahadah. Ya, saya katakan yang bahasa lain dengan kita beribadah, umpama sholat. Ya, rasa itu, kesadaran itu yang kita bawa di dalam sholat itu. Ya, bukan kesadaran lain. Ya, karena Tuhan sudah memberikan rekaman. Ya, tujuan sholat itu hanya untuk mengingat. Ya kan? Kalau mengingat dengan merasa, kalau mengingat kan masih jauh ya. Kata ingat itu kan kepada kalimat jauh, tapi yang lebih konkret itu kita rasakan. Nah, kita rasakan. Nah, inilah memerlukan kita latihan kesadaran ketuhanan. Ini jemaah dimuliakan oleh Allah, yang betul-betul harus kita timbang, harus betul-betul kita pahami, ya, supaya melahirkan ada zuk. Arti zuk itu ada nikmat di situ yang kita dapatkan. Ya, nah, jadi apa itu zat, apa itu sifat? Ya, kita bisa menjawab itu. Zat dan sifat itu, ya, dia adalah hal yang tak bisa dipisahkan. Di mana ada zat, di situ ada sifat. Biarkan ilmu itu nanti yang bekerja. Kalaupun nanti ada pemahaman lain, kalau ini sifat dengan zat,
Kalau tak kupandang sifat, kira-kira begitu. Tapi itu perjalanan nanti ya. Itu nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata begitu. Masalah nanti, iya kan? Nah itu gambarannya, yang mana, di mana makom kita lah gitu. Ya karena kalau mengaku-ngaku nanti itu bisa, apalagi di YouTube bisa dimarahin orang kita. Masa ngaji gitu ngaku Tuhan kan? Seperti itu ya. Bisa kira-kira Pak dapat itu antara zat dan sifat itu, ya. Ya saya berharap bisa dipahamin itu. Ya ada rasa di situ. Arti rasa di situ ya bentuknya tenang, senang. Oh gitu, oh kalau gitu, gitu dia. Ya, saya pikir itu dulu malam hari ini, nanti lewat diskusi. Kadang-kadang lewat diskusi banyak pertanyaan, banyak pengetahuan. Ya, lebih kurang mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Dan sekali lagi saya agak percepat malam hari ini karena memang ya ngantuk gitu ya. Sekali lagi mohon maaf, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nauzubillahi samii'un 'aliim minasyaitonir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'il mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Ya alim, ya alim, ya alim, anzil lana ilma wa hikmah wa nur wa hidayah wa barakatah wa salama. Ya mujibas sa'ilin, ya munzilal munzilin, ya akramal akramin, birahmatika ya arhamar rahimin.